apapun kita kalau jadi diri sendiri tuh nggak yang ditutup-tutupin atau apa gitu. Itu ternyata lebih banyak yang suka ya. Ya hubungan aku dengan Tuhan juga harus tetap dijaga sesibuk apapun gitu. At least misalnya ibadah ke gereja hari Minggu, gimana caranya supaya tetap connect lah sama Tuhan gitu. Karena yang aku rasain ya kalau misalnya kita terus connect sama Tuhan tuh apa-apanya lebih mudah, lebih gampang. Maksudnya lebih kita juga ngejalaninnya lebih enak. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Revi di Gilgal Podcast. Dan hari ini seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang tentunya pastinya bakal memberkati setiap dari kita. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Kalau misalnya teman-teman dulu ada yang suka sama lagu I Heart You, pasti udah tahu banget nih orangnya. Yuk kita sambut hari ini pembicara kita atau narasumber kita, Ko Rafael Tan. Halo Revi, apa kabar? I'm good, Ko Rafael juga baik kok. Puji Tuhan, baik. Aku tahu Koko dari dulu loh. Aku zaman sekolah suka dengerin I Heart You. Beneran loh ini masih loh. Sekolah ya, aku udah. Tapi bagus banget loh kok menurut Thank aku you, lagunya. thank Catchy you. banget. Kok Rafael gimana? Akhir-akhir ini biasa sehari-hari lagi kerja apa kok? Sekarang terlihat dari bentukannya sekarang sudah berubah. Jadi sekarang lagi dikasih berkat sama Tuhan untuk punya kerjaan baru, untuk jadi content creator. Memang dari dulu juga bikin konten, cuman sekarang udah lebih spesifik lagi punya kontennya ya tentang apa ya? Tentang makanan-makanan lah, review-review makanan, tapi dikemas dengan cara yang berbeda, dengan bahasa Sunda, dengan tampilan orang Sunda seperti ini gitu. Jadi sekarang lagi lumayan padat untuk bikin konten-konten, terus udah gitu review-review ke restoran gitu. Oh, tapi berarti emang asalnya dari Sunda dulunya? Memang aku lahir di Garut, di Jawa Barat. Jadi ya inilah keseharian aku tuh sekarang bisa dikasih tahu ke teman-teman di sosial media. Memang keseharian aku tuh memang bahasa Sunda, suka bercanda gitu. Oh, I see. Emangnya sebelum bikin konten yang Sunda dan makanan ini, sebelumnya emang konten Ko Rafael lebih ke arah apa kok? Kontennya kan waktu itu setelah dari Smash ini ya paling yang bisa diaplikasiinnya adalah kayak cover lagu, terus cover dance atau enggak OOTD gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mungkin ya orang-orang juga bosan kali ya ngelihat konten-konten kayak gitu, dan memang konten creator kan sekarang banyak banget. Jadi kita harus cari lagi nih apa ya yang maksudnya yang ciri khasnya aku itu susah banget Rev. Makanya kemarin begitu dengan ketidaksengajaan ini ternyata dapat formulanya. Saya udah tahu nih audiensku tuh sukanya seperti apa gitu. Oh, berarti waktu itu sempet coba-coba dong kok? Coba-coba, iya. Kalau dulu kan pas lagi peralihan dari Smash ke project yang sendiri, gak terlalu susah. Maksudnya audiensnya juga masih aktif dari Smash Blast yang sebelumnya gitu. Tapi setelah Smash ada vakum berapa tahun, terus udah gitu kemarin potong pandemi, itu tuh untuk cari formula supaya kita tetap aktif di sosial media itu susah banget gitu. Karena kan sekarang ya seperti tadi aku bilang, sekarang konten creator tuh banyak banget dan kontennya tuh ya banyak yang sama juga, cuman yang membedakan mungkin OOTD-nya sih ini bedanya apa gitu. Kayak sekarang pun juga aku review makanan, kan yang review makanan juga banyak. Istilahnya kayak food influencer juga banyak. Tapi ya yang membedakan aku reviewnya pakai bahasa Sunda. Terus tampilannya ya dengan style yang mamang-mamang gitu. Jadi gitulah. Pokoknya sebelumnya juga coba. Susah banget sih. Berapa lama tuh kok cobanya berarti kira-kira proses? Berapa lama ya? Mungkin hampir kayak sekitar 2-3 tahunan kali ya. Oh, lama juga ya kok ya? Lumayan, karena waktu itu sempat juga konten olahraga. Konten olahraga juga gak terlalu kemakan gitu. Karena masih banyak yang lebih ngerti tentang olahraga gitu kan. Kalau olahraga memang harus spesifik yang memang ngerti gitu. Sedangkan aku kan memang namanya juga pemula gitu ya. Tapi memang yang suka nge-gym gitu. Jadi mungkin postingnya hanya sekadar aku sedang latihan. Tapi kan kalau sekarang review makanan
ya setiap orang punya taste masing-masing Iya. gitu. Jadi ya mungkin apalagi sekarang dikemas dengan cara yang berbeda gitu, dengan lucu-lucuan gitu. Jadi mungkin orang-orang juga sekarang lagi carinya di sosial media tuh yang menghibur mereka gitu. Tapi menarik juga ya kok. Berarti kok Rafael udah mencoba dan dalam tanda kutip gagal, coba lagi, gagal, coba sampai ketemu yang pas ya kok ya. Betul sekali. Dan ciri khas juga penting ternyata ya bikin konten ya. Ciri khas penting, dan kalau aku dapat pelajaran dari kontenku yang naik sekarang ini, ya kita jadi diri sendiri aja, nggak usah jadi diri orang lain meskipun di depan sosial media gitu. Iya. Ternyata ketika aku jadi diri sendiri, banyak yang lebih suka. Gitu. Makanya aku lihat kan kalau nggak salah makanan yang paling sering tuh yang tetangga tuh Iya. seblak ya, betul ya? Seblak awalnya tuh konten yang naiknya seblak. Oh, itu emang karena suka seblak. Sebenarnya kalau dibilang suka seblak enggak, tapi kalau suka makan iya. Dan memang seblak ini adalah salah satu makanan dari Sunda gitu. Jadi relate aja gitu sama aku yang orang Sunda. Terus nge-review makanan Sunda. Kira-kira kenapa orang-orang bisa sukanya pas justru Ko Rafael bikin review seblak ya? Mungkin dari komen-komen Ko Rafael agak tahu juga ya, kira-kira kenapa tuh mereka suka? Ya karena mungkin mereka biasa melihat aku sebagai boyband dulu gitu. Boyband itu yang memang dituntut harus selalu kelihatan kece lah di depan kamera gitu. Mau bikin konten, mau apa harus terlihat minimal rapi lah di depan kamera. Nah, sedangkan aku waktu bikin konten ini yang tidak sengaja itu, aku benar-benar yang ngevideoinnya tuh di rumah yang dapurnya berantakan. Terus udah gitu aku pun juga dalam keadaan lagi mau tidur. Waktu itu mau tidur, lapar, terus nggak yang harus kayak wah pakai ini pakai itu. Ya udah pakai baju tidur aja terus nge-review di depan kamera. Jadi ya mungkin orang-orang tuh ngelihatnya kayak ih ini beda ya sama Rafael yang biasanya gitu. Bahkan banyak orang juga yang nggak nyangka, oh ternyata Rafael orang Sunda ya. Aku kira Rafael tuh orang Cina Medan gitu. Padahal aku orang Sunda, asli orang Sunda gitu. Berarti authenticity itu penting sekali ya. Kayak tiba-tiba aku jadi keinget juga sih kok. Mungkin sama halnya ini intermezzo sedikit kayak pendeta juga gitu kali ya. Kan mungkin pendeta selalu kelihatan kayak rohani banget. Tapi pas dia nunjukin daily life-nya jadi orang justru lebih connect di situ ya. Iya benar sih menurut aku juga, karena ada beberapa content creator yang memang kayak merubah pandangan untuk menjadi sisi lain si content creatornya itu ternyata lebih banyak yang suka. Jadi kayak ada temanku juga yang tadinya memang artis sinetron, terus sekarang dia punya kos-kosan yang diangkatnya tuh di sosial medianya tuh dia jadi ibu kos gitu. Jadi orang-orang tuh pengen ngelihat yang lain daripada di TV tuh apa ya gitu. Kalau misalnya sama-sama lagi kayak di depan panggung gitu kan mungkin orang-orang juga kayak ya udahlah udah bosen begini gitu. Cuman kan orang-orang pengen lihat sisi lain dari si salah satu misalnya public figure ini tuh apa ya gitu. Oke. Jadi makanya biar intinya tuh gimana caranya supaya gak bosenin gitu lah mungkin. Benar, ya. Dan ya apapun kita kalau jadi diri sendiri tuh ya nggak yang ditutup-tutupin atau apa gitu. Itu ternyata lebih banyak yang suka ya. Ya iyalah maksudnya sekarang kalau kita berkedok bertopeng kan itu juga nggak baik ya. Kayak maksudnya kitanya juga ngejalaninya kayak yang aduh kok bukan gua ya ini ya. Tapi kalau jadi diri sendiri ternyata wah jauh banyak lebih yang menerima dengan baik gitu. Justru orang menerima, kitanya juga lebih enjoy kali ya kok. Betul, kita lebih damai, sejahtera, bikin konten juga nggak yang harus kayak gimana ya, aduh ini bakal suka nggak ya atau kayak gimana. Ya udah, jadi diri kita sendiri aja ternyata mereka suka. Kalau menurut Ko Rafael sendiri nih kan dulu mungkin dari dulu ya udah di dunia entertainment. Ko Rafael merasa pernah pakai topeng nggak sih? Kalau pakai topeng untuk dari penampilan dan lain sebagainya kan karena memang tuntutan profesi sebagai idol saat itu gitu. Jadi ya apalagi kiblat boyband itu mengarah ke Korea. Jadi mau nggak mau kita cari referensinya orang-orang maksudnya boyband Korea gitu. Oh, boyband Korea kayak begini ya gitu. Cuman kan repot juga ya kalau kemana-mana harus
dandanannya seperti itu gitu. Sedangkan kan kita pengen juga sama kayak orang-orang biasa gitu yang bukan notabene-nya seorang idol gitu. Tapi kan kalau idol juga kalau mau pergi ke bandara kemana juga harus kayak berdandan rapi karena nanti takutnya ada yang foto atau kayak gimana ya. Mungkin lebih ke bertopengnya ya seperti itu gitu. Tapi cuma kalau untuk hubungan aku dengan teman-teman gitu, kalau yang orang-orang udah tahu sih ya lihat konten aku yang sekarang tuh udah nggak kaget gitu. Kaget ya, emang orangnya fun. Emang si Rafael memang begini orangnya gitu, cuman karena kemarin tuntutan pekerjaan harus kan ya kalau misalnya aku bentukannya yang kayak keluar dari rumah ke teras jadi boyband nggak akan keterima juga kali ya. Iya. Oke, jadi ternyata ketika kita menjadi apa adanya, justru audiens kita juga bisa menerima ya. Mungkin kan orang justru takut ya, kayak aduh kalau apa adanya takut orang malah nggak terima. Tapi justru sebaliknya ya kok ya. Justru sekarang kalau dilihat gitu sih. Kalau sekarang ya aku lihat konten creator kebanyakan juga kayak mendobrak apa yang belum pernah orang-orang tahu juga gitu. Iya. Justru orang-orang tuh kepo, penasaran dalamnya sebenarnya kayak gimana sih orangnya gitu daily ya. life kita tuh kayak gimana sih seseorang. Makanya kan aku kira bakal masih susah nih menggapai si Kak Rafael gitu. Tapi sekarang udah kayak tetangga sendiri. Tetangga gitu. Makanya tetangga gitu bukannya ya. Tetangga. Bagus juga sih. Jadi orang merasa close, deket gitu ya. Betul. Di dunia entertainment, Kak Rafael merasa ada tantangan apa aja sih kok kalau boleh tahu? Banyak ya? banget kalau di dunia entertain itu. Pertama kita gimana caranya untuk survive di situ, Ref, karena pasti kan setiap hari bakal banyak bermunculan orang-orang baru di dunia entertain ini. Dan pastinya juga orang-orang baru juga umurnya lebih muda dari kita, lebih mereka udah otaknya istilahnya lebih canggih lah dari kita sekarang gitu, dibandingkan dengan kita yang dulu di umur segitu dengan mereka yang di umur segitu sekarang tuh pasti pemikirannya pun juga beda gitu. Jadi gimana caranya kita bisa survive di dunia entertain ini. Terus kita juga bisa memanage waktunya juga dengan baik gitu. Apalagi kan sekarang kalau misalnya dunia entertain itu kan kerjanya nggak kenal waktu ya. Kadang-kadang bisa pergi jam 5 pagi, pulang jam 4 pagi gitu. Itu pun juga bisa gitu sampai yang apalagi kalau dulu sempat syuting sinetron tuh yang seharian, bahkan ada juga temanku yang memang nggak pulang-pulang. Jadi udah kesehariannya di lokasi syuting aja. Jadi memang harus bisa memanage waktu dan kalau aku pribadi ya hubungan aku dengan Tuhan juga harus tetap dijaga sesibuk apapun gitu. At least misalnya ibadah ke gereja hari Minggu gitu. Minimal ibadah ke gereja hari Minggu, terus pagi saat teduh gitu-gitu. Itu juga kan kadang susah ya kalau udah capek kita, tantangannya ya pasti akan ada aja yang kayak minta kompensasi sama Tuhan maaf ya capek gitu. Iya. Maaf ya capek, tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap stabil. Jadi ya kalau aku sekarang sih kayak nggak mau misalnya nggak mau kerja terus, sedangkan yang aku butuhin di luar kerjaan itu seperti hubungan aku sama keluarga, terus waktu kumpul sama teman-teman, waktu aku sama Tuhan akhirnya terganggu. Jadi aku yang apalagi kesehatan juga sekarang penting. Jadi aku tuh kayak yang bukan menolak rezeki ya, tapi lebih memanage aja gitu. Karena kita sendiri yang tahu kapasitas kita. Ya benar sih. It's a really good point sih. Jadi kita harus atur waktu sedemikian rupa. Karena namanya berkat kan bukan cuman uang atau promosi di kerja, tapi keluarga, kesehatan, keintiman sama Tuhan. Setuju. Itu juga blessing ya kok yang harus kita jaga ya. Kalau dari Ko Rafael kan tadi ada sempat cerita tuh kadang-kadang mungkin ada bolong lah gitu ya saat teduhnya. Ada perbedaan nggak sih kalau misalnya Ko Rafael kerja pas saat teduhnya lagi oke, sama mungkin lagi kurang nih atau bahkan bolong pas kerja, berasa ada perbedaan nggak sih biasanya? Perbedaannya pastilah gitu, kayak ada sesuatu yang
ganjel gitu loh, maksudnya kayak nggak tenang aja gitu kalau misalnya ternyata ya lupa doa aja, kadang-kadang suka yang kayak aduh Tuhan. Tapi untung kan kalau doa bisa kapan aja ya, Iya. Kalau aku pribadi sambil nyetir pun juga kadang-kadang aku sepanjang misalnya perjalanan nih 1 jam dari rumah ke lokasi gitu, kadang-kadang aku matiin radio, ya udah aku ngobrol aja sama Tuhan gitu. Itu maksudnya itu kayak curi-curi waktu lah buat ngobrol sama Tuhan. Iya. Mungkin kalau misalnya setelah kerja capek gitu, doanya kayak buru-buru banget. Jadi colongan-colongannya gitu paling kalau misalnya lagi sendiri, Iya. atau lagi nunggu syutingan gitu, paling kadang-kadang suka ngobrol sama Tuhan. Jadi gimana caranya supaya tetap connect lah sama Tuhan gitu. Iya. Karena yang aku rasain ya kalau misalnya kita terus connect sama Tuhan tuh apa-apanya lebih mudah, lebih gampang. Maksudnya kita juga ngejalaninnya lebih enak. Iya, aku suka banget sih apa yang Ko Rafael bilang ya. Lagi nyetir aja sebenarnya kita bisa doa ya. Bisa loh, maksudnya kayak Tuhan juga nggak yang harus, nggak tahu ya kalau aku pribadi, Tuhan tuh nggak yang harus ngobrol sama Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, nggak kayak gitu maksudnya. Aku tuh nganggap Tuhan Yesus tuh semuanya gitu, bisa jadi papa aku, bisa jadi guru aku, mama aku. Yang paling sering aku maksudnya bilang Tuhan Yesus ya sebagai sahabatku gitu. Jadi kayak curhat aja kayak sama teman gitu. Kayak aduh Tuhan, gini banget ya gue ya Tuhan, kok Tuhan gitu kasih kayak gitu-gitu lah. Maksudnya kayak lebih seru gitu. Jadi kayak ya tetap aja maksudnya ya seperti yang orang tahu lah di dunia entertain itu, selain tantangannya gimana kita harus survive, tapi kan godaannya juga banyak gitu. Jadi gimana caranya aku juga selalu berdoa sama Tuhan jaga ya supaya pikiran aku tetap waras, aku tetap ada di jalan Tuhan lah gitu. Gitu sih, karena memang makanya banyak orang tua yang tidak setuju anaknya untuk menjadi artis lah istilahnya. Karena ya itulah maksudnya apa yang aku rasain gitu, tantangannya yang terberat itu bukan ketika kita kerja, tapi lingkungannya, pergaulan. Tapi bukan berarti aku bilang lingkungan artis itu tidak baik ya. Tapi ya memang ada aja lah dimanapun juga, maksudnya di setiap pekerjaan juga akan ada pengaruh-pengaruh yang mungkin akan membuat kita jatuh gitu. Tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa waras yang aku bilang itu, ya balik lagi gitu ke diri kita sendiri. Itu kan maksudnya semuanya pilihan ya. Makanya aku tuh pengen mematahkan kalau misalnya anakmu jadi artis tuh jangan gitu, nggak semuanya juga. Gitu. Yang penting kan kita lingkungan kitanya seperti apa, hubungan kita sama Tuhan, perhatian dari keluarganya juga seperti apa. Bener sih, sebenarnya yang paling penting keintiman sama Tuhannya juga ya. Ya itu sih paling utamanya. Iya, karena mau orang masih sekolah pun kalau misalnya dari dalam dirinya nggak bener juga bisa aneh-aneh ya justru ya. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya. Mau dimanapun, kapanpun bisa mengakses. Apalagi anak-anak sekarang kan pinter. Kalau misalnya nggak bisa masuk ke situs ini, dia cari tahu apa dan lain sebagainya. Makanya itu balik lagi sih dari diri kitanya sendiri. Benar. Kalau misalnya dari Ko Rafael kan di dunia entertainment udah lumayan lama nih. Boleh cerita sedikit ya beberapa godaan yang mungkin Ko Rafael lihat gitu emangnya. Godaannya seperti apa sih contohnya mungkin kok? Apa ya? Ya pergaulan bebas pasti itu. Terus udah gitu narkoba gitu. Tapi ya balik lagi itu kan semua pilihan ya. Tapi bukan berarti aku menyamaratakan bahwa Gak selalu lah maksudnya. Tapi ada. Ya tapi ada aja lah gitu. Mungkin gak cuman dari entertain aja, karena kan aku bekerja di entertain ini. Ya yang paling aku ke highlight di aku tuh ya permasalahan itu gitu. Banyak teman-temanku juga yang tersandung kasus dengan masalah-masalah yang sama gitu. Karena ya sebenarnya nggak ada excuse sih menurut aku, kayak contoh narkoba gitu. Karena gue tuh udah nggak tahu lagi nih, masalah gue tuh udah nggak ada yang bisa bantu. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya bilang masalah gue nggak ada yang bantu, ya lu
cari bantuannya kemana dulu nih? Benar. Mau cari bantuan ke orang gitu. Kalau sekarang kita lagi susah, Mm-mm. ya namanya orang gitu ya, manusiawi gitu. Harus bisa menerima ya. Sekarang kalau kita lagi seneng, pasti orang banyak yang deketin. Iya. Tapi kalau kita lagi susah, bukan berarti orang nggak ada yang ngedeketin, tapi orang-orang yang memang terpilih, yang punya hati, yang mau menerima kita apa adanya gitu. Jadi mungkin ya kalau misalnya udah ngerasa sekarang, oh ya, aku punya masalah berat banget, udah nggak ada yang mau bantuin gitu ya, kita harus nyari ke Tuhan lah, Iya. jangan ke orang gitu kan, bukan ke ya hal-hal yang buruk, Ya. salah satunya narkoba gitu. Iya, benar. Kan banyak juga orang-orang yang kayak tersandung kasus narkoba tuh bilang, ya gue tuh udah nggak tahu lagi nih, nggak punya solusi lagi gitu. Lah, narkoba emang solusi gitu. Iya, bukan ya. Akhirnya ketangkap juga kan, itu itu masalah makin gede gitu iya, gitu. Ya itu dia sih, Rev. Iya sih, makanya banyak orang yang mungkin punya masalah, tahu butuh bantuan, cuman masih nggak tahu cari bantuannya kemana ya. Betul Justru sekali. malah cari datang ke tempat yang salah. Iya. Dan banyak hal sebenarnya yang kalau misalnya di dunia entertain yang aku highlight gitu ya. Misalnya gitu tiba-tiba si A ini ya kayak contoh lah, dulu Smash tuh naiknya tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi kita nggak dalam hitungan bulan tiba-tiba permintaan manggung, permintaan dari TV itu udah langsung boom gitu, kita juga sampai kaget. Iya. Nah di situ juga kita bisa jatuh, Rev. Ketika kita lagi tinggi tuh kita yang bisa mungkin jadi sombong. Iya, Lupa, maksudnya kayak lupa sama orang-orang yang memang udah kenal gitu. Ya gimana caranya ya, maksudnya star syndrome tuh pasti akan ada ya. gitu. Jadi dari kitanya sendiri yang harus kayak ngerem, maksudnya wah, gue juga dulu kalau misalnya maksudnya gue seperti ini juga nggak langsung seperti ini gitu. Maksudnya orang-orang lain pun juga, maksudnya kita juga sama orang lain yang seperti biasa. Cuma bedanya kan sekarang kita dikenal banyak orang. Apa sih yang mau disombongin dari kita gitu. Jadi kita juga harus yang bisa benar-benar gitu manage pikiran, manage hati gitu, mau setinggi apapun gitu. Kadang juga aku bingung gitu, maksudnya banyak orang yang bilang artis sombong gitu ya. Maksudnya kayak aku mau bilang kalau ya mungkin kalau orang-orang biasa kadang ketemu artis gitu ya misalnya disapa gitu. Aku pun juga sering banget dapat omongan Rafael sombong orangnya gitu. Terus aku mikir lagi, bentar ya, aku sombongnya sebelah mana? Oh mungkin aku lagi di mana, terus dia tegur, aku nggak sapa atau nggak ngedengar kayak gimana, kan kita juga nggak yang harus setiap saat kayak hai gitu, nggak bisa juga gitu. Itu satu gitu. Nggak semua artis, mungkin kadang kita lagi mikir apa gitu, mungkin ada yang manggil, akhirnya kita nggak nengok, akhirnya mereka bilang sombong. Terus kalau dari sisi public figure-nya gitu, kadang aku juga sedih banget gitu. Ada beberapa yang misalnya namanya udah naik banget gitu, tapi dia kayak yang seenaknya banget gitu. Maksudnya kayak yang wah, mentang-mentang gue lagi di atas awan nih, gue bisa ngapain aja. Makanya aku selalu bilang kayak sama Tuhan gitu, Tuhan mau bikin aku setinggi apapun gitu di pekerjaan aku, Tuhan tolong kasih kerendahan hati di dalam aku gitu. Karena apa ya kita semua di mata Tuhan sama gitu. Benar. Apa yang kita punya di dunia ini juga pasti akan habis gitu, bisa hilang begitu aja gitu. Jadi kayak makanya aku tetap harus selalu konsultasi sama Tuhan. Harus minta, maksudnya diwaraskan selalu gitu. Iya, benar sih. Iya sih, kita juga gak tahu umur sampai berapa ya kok ya. Iya. Bisa kayak kemarin gitu, maksudnya apa yang udah aku punya gitu selama ini aku kumpulin dari awal aku berkarir gitu. Tiba-tiba pandemi, Tuhan kasih pandemi, yang hilang gitu aja juga kan. Pekerjaan juga udah yang gak ada lagi gitu. Itu bisa kapan aja terjadi. Ya. Nah itu seru tuh, nanti kita belajar di segmen berikutnya nih Ko ya. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar banget di segmen kali ini. Begitu banyak
ilham-ilham yang Ko Rafael kasih ya. Kita belajar banyak tentang jangan star syndrome, jangan sombong. Aku tiba-tiba keinget juga ayat dari 1 Korintus 1 ayat 26-31. Dimana ingat gimana keadaan kamu pertama kali dipanggil Tuhan. Tuhan pakai apa yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan yang kuat. Tuhan pakai yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat. Makanya gak ada yang bisa bermegah di hadapan Tuhan. Kalau mau bermegah, bermegahlah atas Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ko Rafael boleh gak kasih satu pesan terakhir sebelum kita tutup hari ini kepada teman-teman kita hari ini? Ya pokoknya apapun yang sedang dipercayakan Tuhan sama kita, kita harus tetap selalu connect lah sama Tuhan. Karena manusia apapun yang ada di dunia ini gak akan pernah bisa nolongin kita gitu. Untuk selalu kita tetap kalau aku bilang tetap waras di dunia yang memang apalagi sekarang tuh udah lumayan kayak lebih jahat lagi gitu ya. Makanya kita harus tetap selalu terkonek sama Tuhan biar kita tetap waras gitu. Yes, jadi jangan lupa teman-teman, seperti pesan Ko Rafael hari ini, tetap waras. Gimana caranya? Ya dengan cara punya keintiman sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tahu di luar sana banyak yang khawatir, mungkin dikuasai oleh ketakutan yang berlebih dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh kenal sama Tuhan, aku percaya ada damai sejahtera, kekuatan yang lebih besar dalam hidup kita. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel dari GBI Gilgal ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya setiap kali kita punya podcast, konten baru, teman-teman semuanya bisa ikut dan diberkati olehnya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di Gilgal Podcast berikutnya. Bye-bye semuanya. Ada yang ngomong yang gila ya si Rafael sampai harus jualan bakso aci. Hubungannya kemana selama ini gini gitu. Itu yang aku takutkan dan ternyata terjadi. Tapi aku sangat berterima kasih dengan pandemi juga sih. Kenapa kok? Karena aku semakin dekat sama Tuhan. Karena kan kita punya waktu yang banyak nih. Yang banyak tuh ya mungkin istirahatnya banyak. Tapi untuk waktu ngobrol sama Tuhannya jauh lebih banyak. Kalau dunia merendahkan kita, Tuhan pasti akan lebih meninggikan kita. Itu yang selalu merema di pikiran aku.